perkenalkan, nama aku Anissa Baby Amalia dari Teknologi Pangan 2019. Pada kesempatan kali ini, aku akan membuat salah satu produk olahan dari susu, yaitu keju mozzarella. Kenapa sih susu harus diolah menjadi produk lainnya? Karena produk olahan dari susu memiliki cita rasa yang khas serta sifat yang lebih menarik juga. Selain itu, susu yang kaya akan zat gizi yaitu memiliki protein sekitar 3-5%, kemudian lemak sebanyak 3-8% dan kasein sebanyak 2,7% menyebabkan susu menjadi mudah busuk. Pembusukan ini disebabkan oleh bakteri pembusuk. Maka dari itu, perlu dilakukan pengolahan pada susu agar susu memiliki umur yang lebih panjang. Untuk perbandingannya nih ya, susu sapi segar yang disimpan dalam refrigerator itu hanya memiliki umur simpan selama 7 hari. Sedangkan produk olahan susu, khususnya keju mozzarella, memiliki umur simpan hingga 6 bulan jika disimpan di suhu 4 derajat Celcius. Sebelumnya, teman-teman udah tahu belum keju mozzarella itu apa? Jadi, keju mozzarella merupakan keju lunak yang tidak melalui proses pematangan, sehingga biasanya sering disebut dengan sebutan keju segar. Pada proses pembuatannya, koagulasi menjadi salah satu proses yang penting, karena pada proses ini, curd dan whey dapat dipisahkan. Proses pemisahan ini dapat terjadi akibat adanya rennet, asam, dan atau kombinasi dari keduanya. Pembuatan keju yang melibatkan asam sitrat, asam asetat, dan jenis asam lainnya yang dapat digunakan langsung merupakan proses pengasaman langsung. Pada proses ini tidak dibutuhkan kultur bakteri starter untuk menghasilkan asam laktat, sehingga tidak dibutuhkan waktu yang lama untuk proses penggumpalan. Nah, karena teman-teman udah pada paham nih mengenai produk olahan susu yang akan kita buat, jadi langsung aja yuk masuk ke proses pembuatannya. Alat dan bahan yang dibutuhkan yang pertama ada timbangan, garam, rennet dengan konsentrasi 0,02%, asam sitrat dengan konsentrasi 0,2%, dan susu segar sebanyak 1 liter. Kemudian untuk alat ada baskom, saringan, panci, pisau, dan sendok. Pada proses pembuatannya, susu sapi segar dipasteurisasi dengan suhu 70 derajat Celcius ke bawah atau tepatnya 64 derajat Celcius. Proses pasteurisasi berlangsung selama 30 menit. Selama proses pasteurisasi berlangsung, susu diaduk agar panas merata. Setelah proses pasteurisasi selesai, api dimatikan. Setelah itu, susu didiamkan sembari diaduk-aduk agar cepat dingin. Setelah susu tidak terlalu panas, asam sitrat dimasukkan. Kemudian diaduk agar merata. Setelah itu, rennet dimasukkan dan diaduk, namun pengadukan ini tidak boleh dilakukan terlalu lama karena akan menghancurkan curd yang terbentuk. Panci ditutup dan didiamkan selama 30 menit agar curd terbentuk sempurna. Setelah 30 menit, panci dibuka. Whey dan curd yang sudah terpisah dapat dilihat pada panci. Kemudian curd dipotong-potong menjadi bagian yang lebih kecil untuk memudahkan proses penyaringan. Kemudian dilakukan proses penyaringan agar curd dan whey terpisah. Untuk memudahkan proses penyaringan, dilakukan pemanasan. Setelah itu, garam sebanyak 1,5% ditambahkan. Garam yang telah ditambahkan diaduk hingga merata. Kemudian penyaringan dilakukan kembali hingga didapatkan curd dan whey yang terpisah sempurna. Curd yang sudah terpisah dari whey dipanaskan dengan api kecil. Kemudian curd dimulurkan dengan kedua tangan. Namun pada proses pembuatan ini didapatkan curd yang tidak mulur, sehingga yang kami lakukan hanya menyatukan curd yang ada. Setelah curd sudah menyatu, dimasukkan ke dalam kemasan. Jadi ini dia hasilnya keju mozzarella.
Nah, sekarang aku bakal nguji organoleptika terlebih dahulu. Di sini ada 4 hal yang aku amatin, ada tekstur, aroma, warna, dan rasa. Nah, yang pertama aku bakal nguji dari warnanya dulu. Di sini aku lihat warnanya itu putih kekuningan. Warna pada keju mozzarella harusnya berwarna putih, namun warna putih kekuningan yang terdapat pada produk disebabkan oleh kandungan karoten yang tinggi pada susu sapi. Kemudian untuk aromanya, di sini aku mencium bau susu, masih bau susu banget. Aroma khas yang timbul pada keju disebabkan oleh adanya proses yang kompleks di mana enzim dari susu, rennet, dan kultur starter berkontribusi dalam katabolisme lipid, laktosa, dan protein. Faktor lain yang dapat mempengaruhi aroma pada keju yaitu ripening atau pematangan. Namun proses ini tidak dilalui oleh keju mozzarella sehingga aroma yang dihasilkan tidak terlalu kuat. Selanjutnya aku bakal menguji secara tekstur. Jadi di sini kalau misalnya kita tekan ya kejunya, itu kenyal banget. Nah, kalau misalnya di mulut kita coba. Kalau di mulut ini lembut banget sih. Tekstur kenyal yang terbentuk pada keju disebabkan oleh peran rennet, di mana rennet menyebabkan aktivasi pada reteolitik. Aktivitas ini menyebabkan protein terdegradasi sehingga mempengaruhi tekstur dan daya lelehnya. Dan yang terakhir adalah rasa. Jadi aku bakal nyobain. Jadi rasanya itu sedikit asin dan memiliki rasa keju yang khas. Rasa asin yang timbul pada keju disebabkan oleh penambahan garam yang dilakukan pada proses pemuluran. Namun, ada kemungkinan lain rasa yang timbul pada keju, yaitu rasa asam. Rasa asam ini dapat timbul karena adanya beberapa jenis asam amino seperti valin, prolin, fenilalanin, dan leusin. Setelah membahas dari mutu organoleptik, sekarang kita akan membahas fenomena yang terjadi selama proses pembuatan. Tapi sebelumnya kita bahas prinsipnya dulu ya. Jadi prinsip dari pembuatan keju itu hampir sama dari setiap keju, yaitu penghilangan air dari susu, pengkonsentrasian lipid, protein, mineral, dan vitamin, pengkoagulasian protein, dan satu lagi yaitu penghilangan whey. Nah, untuk proses pembuatan awalnya yaitu ada pasteurisasi, di mana pasteurisasi ini ditujukan untuk menghilangkan mikroorganisme yang tidak diinginkan sehingga aman untuk dikonsumsi serta untuk menjaga pH dari susu. Suhu yang digunakan untuk pasteurisasi yaitu 64 derajat Celcius dengan lama pemanasan 30 menit. Jika suhu yang digunakan terlalu tinggi, maka daya alir dan daya renggang dari keju akan berkurang sehingga mengurangi kualitas dari keju. Setelah pasteurisasi, susu didiamkan agar suhunya menurun. Tujuannya adalah agar rennet dapat bekerja dengan optimal sehingga curd yang dihasilkan dapat sempurna. Suhu optimum dari rennet adalah 40 derajat Celcius, di mana jika suhunya terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan menyebabkan rennet terinaktivasi. Setelah suhu susu sudah menurun, ditambahkan asam sitrat dan rennet, di mana keduanya berfungsi untuk proses penggumpalan. Asam sitrat dapat mempercepat proses penggumpalan karena tidak memerlukan kultur starter bakteri untuk memproduksi asamnya terlebih dahulu. Sedangkan pada penambahan rennet ditujukan untuk menggumpalkan kasein sehingga bagian padat dan cair pada susu dapat terpisah. Pemisahan ini dapat terjadi karena rennet mengandung enzim proteolitik yaitu protease. Setelah agen penggumpal ditambahkan, kemudian susu didiamkan selama 30 menit agar penggumpalan dapat berlangsung. Setelah menggumpal, curd dan whey dipisahkan agar didapatkan bagian padat dari susu. Proses pemisahan ini sangat penting karena akan mempengaruhi tekstur dari keju, di mana jika curd terlalu kering maka akan dihasilkan keju yang keras, namun jika curd yang terlalu basah akan menghasilkan rasa yang asam. Curd yang sudah dipisahkan kemudian ditambahkan garam sebanyak 1,5%. Tujuannya bukan hanya untuk memberikan rasa asin, namun juga untuk mempercepat proses pendinginan melalui kesetimbangan termal air garam dingin. Cara ini dapat menurunkan kelembaban dari pusat ke permukaan sehingga kelembaban di permukaan dapat terjaga. Penggunaan garam yang terlalu sedikit akan menyebabkan penurunan kelembaban pada permukaan sehingga nanti terjadi penurunan daya leleh dari keju. Setelah diberi garam, kemudian curd dipanaskan kembali. Tujuannya untuk memudahkan proses pemuluran karena curd mudah mulur pada suhu 75 derajat Celcius hingga 85 derajat Celcius. Pemuluran seharusnya dilakukan dengan cara menarik-narikan curd sehingga didapatkan sifat elastis dari keju mozzarella. Namun proses ini tidak terjadi pada percobaan karena curd yang dihasilkan tidak mulur. Hal tersebut dapat terjadi karena ketika rennet ditambahkan, suhunya tidak berada pada suhu optimal rennet sehingga rennet tidak dapat menggumpalkan curd secara sempurna.
Seharusnya penambahan rennet dilakukan pada suhu 36,7 derajat Celcius. Selain itu, kesalahan yang mungkin terjadi pada susu yang kami gunakan. Susu yang kami gunakan merupakan susu segar pasteurisasi dalam kemasan, sehingga memungkinkan susu telah melalui proses homogenisasi. Sedangkan pada proses pembuatan keju, susu yang digunakan tidak boleh dihomogenisasi lebih dari 6.700 kPa karena akan mengurangi sifat mulur dan juga titik lelehnya. Kesimpulannya, keju mozzarella dapat dibuat menggunakan enzim rennet dan asam sitrat, di mana penggumpalan ini menjadi salah satu proses yang penting karena akan menciptakan sifat pada keju mozzarella. Gumpalan yang terbentuk akan menghasilkan aroma keju yang khas, warna putih kekuningan, tekstur yang kenyal, serta rasa asin dari keju yang khas. Saran aku untuk pembuatan keju mozzarella lebih baik pembelian bahannya tidak jauh dari proses pembuatannya agar bahan yang digunakan masih segar sehingga akan menghasilkan keju mozzarella dengan kualitas yang baik. Oke, sekarang aku mau ngejelasin mengenai kemasan yang kami gunakan. Jadi di sini kita menggunakan plastik yang berbentuk cup, jadi bisa dengan mudah untuk dibuka dan ditutup. Jadi kalau misalnya udah nggak dipakai, bisa ditutup kembali. Nah, kemudian untuk labelnya, di sini di bagian atas kemasan itu terdapat merek kami bernama Moose, dan di sisi sampingnya terdapat dua informasi, tuliskan komposisi dan informasi produksi, di mana informasi produksi dapat di-scan melalui QR code yang tertera pada kemasan. Nah, di sisi lainnya terdapat tiga informasi lainnya berupa berat bersih, petunjuk penyimpanan, expired date, dan ada dua sertifikasi yaitu dari Halal MUI dan BPOM RI. Sekian penjelasan aku mengenai keju mozzarella. Tadi kita juga udah ngebahas mulai dari proses pembuatan, mutu organoleptik, hingga fenomena yang terjadi selama proses pembuatan. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan. Semoga ilmu yang aku berikan bisa bermanfaat bagi diri aku sendiri maupun buat teman-teman semua. Segitu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!